Nggih Bu ya. Coba ya. Jadi kabeh wis do mati dingak-dinguk ora ono kancane jan urip dhewe kok. Karena doanya ya Allah beri saya panjang umur tenan kalau mustajab makbul. Arek kuwian ra ono sing nguwiki. Arek pejetan ra ono sing mejet. Maka doa jangan keliru. Itu buka tafsir Ibnu Katsir itu surat Yusuf. Allahumma ahyini maka natil hayati khairuli wa tawafani maka natil wafati khairuli. Surat Yusuf ayat 101 kalau nggak salah. Tafsirnya itu doanya Nabi Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulki wa allamtani bi ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslimau wa alhiqni bisolihin. Ini doanya Nabi Yusuf. Terakhir, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bisolihin, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang solih. Yang sebelumnya beliau punya kerajaan, kekuasaan. Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah engkau telah menganugerahkan kepadaku kerajaan, istana, kekayaan. Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang punya kekayaan, punya kerajaan Mesir. Tetapi ternyata yang punya kekuasaan, yang punya kerajaan, yang punya harta benda kekayaan ternyata tetap akan mati. Dan mati yang paling aman, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bisolihin, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Tadi doanya Nabi terkait dengan itu. Wa hubba man yuhibbuka, ya Allah berilah aku teman-teman yang mencintaimu. Kalau teman-teman mencintai Allah, mereka pasti teman-teman yang soleh. Kalau teman-teman yang mencintai Allah, pasti dia yang taat kepada Allah. Kalau orang mencintai Allah, itu dia mestinya nek sholat asar yo jangan nunggu peteng, nek sholat subuh jangan nunggu padang. Ini orang mencintai Allah. Maka kalau kita ini diberi teman orang yang soleh, wah kebahagiaan. Kenapa? Mesti dalam ketaatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ki abak niku nek coro sholat dewek bijine siji setunggal satu tok, tapi gara-gara punya teman yang soleh, sholat kita bisa berjamaah, nilainya 27. Itu bedanya. Maka wa alhiqni bisolihin, kumpulkanlah aku bersama orang yang soleh. Itu jamitan. Masih waktu banyak ya. Masih seperempat jam ya Pak G. Tugi putih bau. Nah ya, begitulah dunia. Jika mengambil secukupnya maka akan manfaat, dan jika berlebihan akan bahaya. Ngoten ya. Ini doa juga. Ya Rasul, saya ingin menjadi orang yang sukses. Sahabat Nabi matur, Rasul bersabda, tinggalkan dunia dan ambil dunia seperti air yang menggenang. Sedikit dari air itu akan mencukupi, dan yang banyaknya akan menghancurkanmu. Jangan berlebihan dalam memposisikan dunia. Gitu. Sesungguhnya sungguh beruntung orang muslim, dia diberi rizki oleh Allah secukupnya dan diberi qanaah, ridho dengan pemberian dari Allah, merasa cukup. Itu kebahagiaan. Ning nek kurang dan kurang, pasti hidupnya susah. Ada rasa khawatir, ada rasa takut. Sak periode kurang maka rong periode kurang. Nah, gitu. Boleh coro piye carane men 3 periode. Pak tunjukkan enggak Pak Go? Bismillah. Ya, selanjutnya nih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberi nasihat kepada kita ini, menantu Nabi, sahabat Nabi, sepupu Nabi ya, Ali itu ya. Dunia itu sebuah negeri, kata beliau. Satu, awalnya fana, melelahkan. Itu. Dan akhirnya kehancuran. Dunia itu melelahkan.
Yang dagang laris terus tunggu ya lelah kok. Sing bingung ajeng nopo ya lelah. Dunia melelahkan. Sing laris ya lelah, sing gak golek gawean yang lelah, sing wis ndek gawean lelah. Itu dunia. Apalagi kita ini, ya Allah Bapak Ibu ya, kita hidup bersuami istri, juga punya anak. Anak niku mbiyen cilik gedheake, bodoh di sekolahake, dipondokake, dipinterake, bahasan gede dipek uang kok. Ini kan lelah juga kalau nggak dipikir itu ibadah. Ndak yo arek muni ora oleh. Itu kan yang terjadi ngonten. Niki nek tidak ada agama, tidak ada pemahaman ruh yang bagus dalam diri, dalam batin, maka kita seolah-olah hidup ini hanya kerja bakti. Gedhe bocah gede dipek uang kerja bakti. Makanya kita ini harus ingat semua ibadah, dari ibu yang melahirkan gendong 9 bulan 10 hari. Ini bapak nggak pernah merasakan itu. Nek ajeng nyobi yang gendong waloh jajal sangang sasi ngono. Gendong waloh sangang sasi. Ora tau didunke wis to. Kemana saja rasake nek ramatun nuwun karo garwane. Terima kasih kepada istriku toh. Itu Masya Allah perjuangan. Maka seorang wanita tidak akan pernah mendapatkan pahala sebagai istri kalau dia tidak pernah menikah. Seorang laki-laki tidak akan pernah mendapatkan pahala sebagai suami kalau tidak menikah. Ini memang harus dipahami. Allah memberikan pahala harus menjadi istri, harus hamil, harus melahirkan dan seterusnya. Ini semuanya pahala. Ini yang nggak ada di Jepang katanya. Di Jepang itu 2 orang punya anak 1. Itu aja sudah koyo kepepet. Jadi wis wegah. Karena wanita katanya di sana kalau kemudian menikah menghambat karir. Nah kita nggak begitu. Ada agama di dalam dada. Semua dinilai ibadah. Wah, nah sudah begitu. Maka karena nggak punya Tuhan itu di sana ada zona bunuh diri toh. Gitu. Kalau inginane ngaji ting daerah Banjarnegara, Wanayasa, Batur, mampir ke satu tempat yang tinggal 400 meter lagi, itu ada apa namanya, yang sering mematikan apa? Gas beracun loh, apa namanya gas apa? Ya daerah sana itu, wah ngeri Pak itu. Dan itu tingginya nggak lebih dari 1 meter. Itu kalau mesin mobil motor lewat situ pasti mati kalau pas keluar. Orang langsung mati di situ, gitu loh. Lah kula mikir wah kene ning negara-negara sekuler sing ora duwe Tuhan kok malah gawe tempat yang indah itu. Zona kematian ngono. Itu kan ora usah rekoso-rekoso atau mriku brangkang mati ngono kok. Pemikirane kok niku, ya Allah ya kok ora ning kono. Di sana kan ada orang yang kadang kebingungan mau mati carane bingung, Pak. Jangankan di sana, di Indonesia orang mau mati saya bingung kok. Pertama dia bunuh diri masuk sumur, ternyata sumur nggak ada airnya, sikile pukel, peklek. Nah akhirnya ini karena ngerasake putrane niku bijing, bapak ibu putrane bijing akhirnya bunuh diri karena tanah bangunannya itu dijual, gitu. Tanah bangunan dijual digawe agunan oleh anaknya. Lah sampai kemudian deadline tidak bisa bayar, akhirnya dia mumet yuk bunuh diri. Bunuh dirinya dengan jegur sumur kosong, nggak ada air. Ternyata malah dia patah kaki. Setelah sembuh dia mumet meneh karena banknya kemudian mengundur. Nah, akhirnya dia bunuh diri yang kedua dengan gantung. Ya, gantung kebetulan musim kemarau konangan orang. Akhirnya masih mati. Bunuh diri lagi yang ketiga, tabrak ke mobil minyak, tangki minyak. Mobilnya terbakar, motornya terbakar, orangnya terpental. Orang mati juga. Arek mati kok angel men. Niki kalau ke wilayah Batur sana mati tuh kok berangkang, mati tuh mereka. Gitu ya Pak. Ya Bapak Ibu kan, awalnya fana, melelahkan, dan akhirnya kehancuran. Ya itu yang pertama. Yang kedua, halalnya dihisab dan haramnya diazab. Apa yang kita cari harta dunia ini dengan cara yang halal
akan berhadapan dengan hisab. Kalau mencari hartanya dengan haram akan berhadapan dengan azab. Gitu ini Ali bin Abi Thalib. Kan nggak enak kabeh to niku. Soyo banyak harta kalau tidak digunakan untuk yang baik, soyo berat hisabnya. Maka dalam hadis ada riwayat menerangkan orang kaya dan orang miskin jarak masuk surganya sampai 500 tahun. Orang miskin sudah masuk surga lebih dulu, orang kaya baru 500 tahun kemudian baru masuk surga. Ini sama-sama masuk surga loh. Tetap kalah dengan orang miskin. Kenapa? Orang miskin tidak banyak pertanyaan. Orang kaya kan banyak pertanyaan. Tetapi surganya kenikmatannya berbeda. Karena ada amal soleh yang dikerjakan orang kaya, orang miskin tidak bisa. Orang miskin disodakoi, orang kaya sodakoh. Orang kaya zakat, kalau orang miskin mustahiknya zakat. Orang yang kaya muzaki, orang miskin mendapatkan zakat gitu. Orang kaya bisa beramal soleh banyak, lah orang miskin enggak. Maka kalau dilihat dari kenikmatannya, ya mungkin berbeda. Tapi kalau disian kalah. Kenapa? Karena orang kaya lama hisabnya. Yang ketiga, siapa yang berkecukupan akan terkena fitnahnya. Cukup harta dunia itu ya fitnah. Dan siapa yang kekurangan akan sedih. Gitu. Jadi kekurangan sedih, ada banyak ya kena fitnah. Fitnah apa? Banyak terjadi. Saya pernah diminta ngisi pengajian seorang bapak-bapak yang difitnah oleh masyarakatnya ngingu tuyul. Begitu. Ada hajat apa? Saya diminta ngaji di daerah Ngadirjo sana Pak, utara. Kemudian beliau mendatangkan masyarakat, kemudian kita menyampaikan materi-materi pengajian hingga sedikit menyentil ke sana. Akhirnya mereka paham, minta ngaji lagi Pak saat itu. Jadi mereka kalau ada orang tiba-tiba kaya, orang pati oke tok itu disudoni. Ini dunia begitu. Mungkin beternak tuyul ngono. Dan sebagainya. Ini kan dunia. Nek kaya atau punya kelebihan ya kena fitnah, ke kondisi tidak berpunya ya kena fitnah. Itu dunia. Maka kita pahami seperti itu. Dunia akan segera pergi dan akhirat segera datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini hari demi hari semakin mendekati akhirat. Kita semakin menjauhi dunia. Tetapi amal kita ini kan amal mendekati dunia. Menjauhi akhirat. Padahal hari demi hari kiambak ini semakin mendekati akhirat. Tambah hari tambah dekat akhirat. Tapi amalan akhirat malah ora patut digatekke. Banyak yang justru menggatekke amalan dunia. Ono sampai arek turun pitu dinasti barang kok. Ini gatekke dunia. Bicaranya terus begitu. Lah inilah masya Allah ya. Setiap dunia dan akhirat punya anak-anak. Maka jadilah anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini hari beramal dan tidak ada hisab. Sedangkan besok hari hanya ada hisab, sudah tidak ada amal. Hari ini darul amal, besok di akhirat darul hisab. Maka berapa kali kita beramal soleh, jumlahnya lipatannya tidak usah dihitung. Qobliyah subuh itu 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya, tidak usah dihitung. Ya alhamdulillah kita bersyukur kok pahala itu diberikan di akhirat. Kalau pahala itu diberikan di dunia, sungguh kita repot nyimpeni. Angger bar kondur subuhan manggul mikul gendong, angger kondur subuhan bingung. Akhirnya lama-lama nyong wis kebak nggone nyong ora tak mangkat meneh. Untungnya diberikan di akhirat, masya Allah, ini luar biasa. Tapi bagi orang yang tidak beriman tidak begitu. Pengennya sekarang. Itulah Allah mengendika dalam surat Al-Isra, wa kanal insanu ajula. Manusia itu punya sifat tergesa-gesa, ajula. Kalau saya bekerja sekarang ya upahnya sekarang. Kalau saya beribadah sekarang upahnya ataupun ganjarannya sekarang. Akeh-akeh gitu. Makanya Allah pastikan dalam surat Ad-Duha,
wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Saufa itu besok maknanya, ngesuk. Ning la, wala saufa, lanya itu pasti. Wala saufa, besok tapi pasti, yu'tika. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, gitu. Jadi pemberiannya pasti, hanya tidak sekarang. Inilah dulu yang menjadi sebab orang-orang munafik ketika mendapatkan berita gembira surga dia tidak mau. Karena dia punya pohon kurma yang sebagian kurmanya kayak gini nih Pak. Jadi milik sana gitu kan, tapi jatuh ke sini. Miliknya milik sana, orang munafik jatuh ke sini, dimakan oleh anak dari kebun yang punya di situ. Nah, dia bilang sama yang punya, Fulan, itu kurmamu jatuh ke kebunku, halalkan ya untuk dimakan anakku, sok diambil anakku. Kata dia, orang munafik, nggak bisa, nggak halal. Itulah, itu sampai diwadulkan kepada Rasulullah. Ya Rasul begini-begini lah. Akhirnya Rasul ngendiko sama orang munafik itu, kamu mau diganti 1000 pohon kurma dan kebunnya di surga. Dia jawab sama Rasul, nggak mau. Rasul sing ngendika loh, ndak mau. Pengennya saya sekarang, murah sesuk. Gitu loh. Pengennya sekarang, jangan besok. Nah, akhirnya ada sahabat lain mendengar peristiwa ini. Dia bilang kepada Rasul, Rasul kalau itu yang pohon kurma itu nanti aku beli atau aku tukar dengan kebunku dan itu nanti akan dimakan juga oleh tetangga tadi, sampingnya tadi, apakah saya akan mendapatkan ganti di surga? Iya, kata Rasul. Langsung itu orang munafik didatangi. Ini ditukar dengan kebunku yang paling terbagus di kota Madinah. Lah orang munafik langsung semerintil. Mau saiki cetok, ya gitu. Lah akhirnya dia mendapatkan berita itu bahwa dia akan mendapatkan balasan di surga. Yaitu kebun, ini sahabat yang cerdas. Kalau mendapatkan kebun di surga, kira-kira orangnya masuk surga enggak? Ya iya toh, mosok kebunnya disewaake toh. Ya dia masuk neraka kan tidak mungkin. Jadi dia cerdas, kalau saya mendapatkan kebun di surga berarti saya masuk surga, begitu. Dia langsung ambil itu. Inilah orang yang soleh. Harta yang soleh kalau di tangan orang yang soleh. Wah, luar biasa. Selanjutnya Bapak sekalian. Nah, masih waktu sebentar. Oke. Nah, niki ya. Agar kita tidak cinta dunia. Ini ngendikane Nabi. Mali walidunya ana wadunya. Innama mathalul dunya kamathali raqibin dhalla tahta sajaratin thumma raha wa tarakaha. Rasul bersabda, apalah artinya dunia ini bagiku? Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini ialah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia istirahat sesaat kemudian meninggalkannya. Ini dulu peristiwa ini karena Umar bin Khattab melihat Rasulullah bangun dari sare. Kemudian di pipi beliau ada betek, bekas-bekas tikar. Ya, apa betek, Bu? Ya bekas itu nancep itu loh Pak. Ya itu nabet yo. Ya ngeplek nggak di situ. Langsung kan Umar ngerti bagaimana pemimpin-pemimpin Kaisar Romawi, Persia, wong pimpinannya koyo ngono gitu loh. Lo masa pimpinan orang Islam begini gitu loh. Maka Umar bin Khattab menawarkan, tak belikan, tak ambilkan atau ya kuasir yang empuk gitu loh. Saat itu Rasul baru berkata ini, apa urusanku dengan dunia? Itu Rasulullah ya, kesederhanaan Nabi. Selanjutnya, nah, langsung terjemah. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jarinya. Yahya perawi hadis berisyarat dengan jari telunjuknya ke laut, lalu lihatlah apa yang dibawa jarinya itu. Jadi hanya yang nempel dari air laut itu yang di tangan itu saja. Itu yang kemudian dari seluas itulah dunia. Kita hanya bisa mengambil manfaat yang sangat
kecil sekali. Selanjutnya, nah niki Bapak sekalian, nasihat yang luar biasa dari Nabi. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Gitu. Jadi dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kenapa bagi orang mukmin dunia ini seperti penjara? Karena kita berbatas dengan aturan. Mau tidur lama-lama harus bangun karena harus subuhan. Kan begitu. Kita mau makan enak tetap harus batasan. Suatu saat harus berpuasa. Terus begitu. Kita mau bekerja pilih-pilih yang halal dan seterusnya. Maka dunia ini bagi orang mukmin penjara. Maka orang mukmin itu kalau sudah meninggal dunia, dia keluar dari penjara. Maka orang mukmin kalau sudah meninggal, dia istirahat dari berbagai macam batasan-batasan, jeruji-jeruji yang membatasi kita dalam gerak langkah kehidupan. Karena setiap kita bergerak mesti mengukur Allah ridho atau tidak. Saya berdagang model ini Allah ridho atau tidak. Selalu terukur gitu. Ya, ini kalau sekarang kayak rame-ramenya Palestina, itu saya pakai sal Palestina untuk ngiling-ngiling. Kita masih punya teman, punya saudara walaupun beda negara, yang Allah sedang menyiapkan mereka. Allah sedang menyiapkan mereka untuk menjemput pimpinan dunia akhir zaman yang namanya Imam Mahdi. Nanti lahir di wilayah itu Bapak sekalian, antara Zaman sampai Damaskus atau Palestina itu nanti. Itu nanti pemimpin dunia yang orang Jawa mengatakan Ratu Adil. Karena dia akan memimpin dunia dengan keadilan dan kejujuran nanti. Ya, kalau orang Jawa mengatakan Ratu Adil. Memang ada hadisnya itu Abu Daud riwayatnya. Memimpin dengan keadilan dan kejujuran. Namun sebelumnya penuh dunia ini dengan bahasanya ke penganiayaan lah, ya, banyak penganiayaan dan banyak kedoliman. Di mana-mana ada banyak kedoliman dan penganiayaan. Baru nanti munculnya Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Namanya sama dengan nama Nabi, namanya sama dengan nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi. Maka disebut Muhammad bin Abdullah. Hari ini sedang rame-ramenya hari-hari ini dengan boikot produk-produk Israel. Wah, ini sudah mulai kalang kabut juga. Sampai ada berita dari mereka, perusahaan mereka, bagi yang belanja untuk itu nanti labanya mau dikirim ke Palestina. Eskono lah saking bingungnya. Ini kalau orang Islam kompak semua, betul Pak. Ning angel kon kompak nih, oke? Iya, kalau kompak kita beli produk Muslim. Ya kita batasi, kita hanya mengambil yang sudah ada ya Pak. Ini memang kita butuh solusi. Ini gitu. Wah, ini luar biasa. Moga-moga nanti menjerat jerah mereka melihat kondisi Israel yang begitu. Mereka semakin kalang kabut, apalagi dengan kondisi tentara Hamas Al-Qassam, Brigade Al-Qassam yang sudah ternyata terlatih begitu. Saya mencoba mengikuti bagaimana beliau para tentara, syaratnya ternyata nggak mudah. Itu untuk mendaftar jadi tentaranya Al-Qassam itu 3 bulan terakhir tidak pernah ketinggalan sholat subuh. Itu baru jadi tentara. Dan sehari harus baca Quran 1 juz. Dan satu lagi, dia minimal hafal 17 juz. Nah kita juz 30. Ini malah luar biasa. Ternyata untuk jadi tentara itu bukan karena frustasi hidup itu, karena bisnis opo gagal daripada mau perang, bukan begitu. Jom mangkat ning Palestina, bukan itu. Orang-orang yang ternyata Masya Allah harus izin imam masjid setempat, rekomendasi dari imam masjid, izin orang tuanya. Masya Allah, itu memang orang kafir ya mikir betul kalau orang Islam sing koyo ngoten niku. Kan mereka bukan orang-orang yang patah patah hati, patah semangat. Ini orang-orang yang mencari surga. Ini sekarang, Bapak-Bapak sekalian, beberapa kali saya juga hadir di tahrid dana untuk Palestina.
Saya terakhir yang terbanyak itu di satu tempat mendapatkan 85 juta yang menggalang dana itu. Ketika itu cashnya hanya 14 juta. Jadi kotak yang dijalankan 14 juta. Setelah itu saya kemudian geber tak gas. Iso ono sing siap bawa pedus barang. Kula pedus tunggal. Kula wonten gak bedil jret wae gawe infak. Terkumpul 85 juta untuk Palestina. Alhamdulillah sudah mulai di mana-mana. Saya tadi dapat berita juga Jawa Tengah lazismu itu sudah 7,6 M yang masuk di Jawa Tengah. Kalau seluruh Indonesia yang lazismu yang ngurus itu sudah sampai 45 M sudah dikirim pada tanggal 1 November kemarin untuk Palestina. Ya walaupun jauh di sana tapi mereka saudara kita. Jangan sampai di tanah air bilang alhamdulillah teng mriki mboten aja muni ngono. Kan ada yang nggak paham tuh Pak. Alhamdulillah teng mriki mboten, mugi-mugi mboten dugi mriki. Orang mudeng tenan iki. Saudara kita gitu loh. Ini harus kita doakan. Maka ada 3 Bapak Ibu untuk Palestina itu. Peduli Sam itu 3. 1 doa. 2 dakwah. Dakwah itu mengenalkan tentang Palestina, mengenalkan tentang perjuangan saudara-saudara Palestina, kebiadaban Israel ini dakwah. Yang ketiga donasi. Ini itu donasi. Palestina itu akan menang. Kita ini mau bantu atau tidak bantu akan menang. Kita ini berdoa atau tidak berdoa, Palestina akan menang. Ming kita rugi. Nggak ikut cawe-cawe. Nggak ikut melu mikir. Sebagian harta kita arahkan ke sana untuk menjadi syahadah, bukti, dan mudah-mudahan kelak di akhirat akan diakui sebagai umatnya Rasul. Karena al-mu'minu walil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'du. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain itu seperti bangunan. Satu menguatkan dengan yang lain. Bangunan yang satu menguatkan dengan bangunan yang lain. Saya kira begitu sekalian. Ya, waktu sudah siang, sudah malam, sudah siang. Nah, niki terakhir lah. Niki tentang ayat yang panjenengan sangat hafal. Surat Al-Mulk ayat 2. Tafsirnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tafsirnya adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya menjelang kematian. Tafsir tentang ayyukum ahsanu amala. Ternyata amal yang terbaik itu maknanya siapa yang paling banyak mengingat kematian dan siapa yang paling baik persiapannya menjelang kematian. Itu yang dimaksud oleh ulama Ahlus Sunnah Imam Al-Qurtubi. Maka moga bermanfaat apa yang kami sampaikan, menjadi tambahan pemahaman pada kita semua. Mudah-mudahan menjadi tambahnya berkahnya hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.